MU lepas 3 pemain jelang penutupan bursa transfer musim dingin Januari. Manchester United merampungkan 3 kepindahan pemain dalam rentang 24 jam menjelang penutupan bursa transfer musim dingin. Klub mengonfirmasi kepergian Joe Hugill, Reece Bennett, dan Toby Collier sebagai bagian dari finalisasi rencana INEOS di tenggat waktu. Dari 3 nama itu, Reece Bennett memastikan pindah permanen ke Fleetwood Town. Bek 22 tahun tersebut sebelumnya sempat menjalani masa peminjaman di klub League 2 itu musim lalu. Bennett sejatinya bertahan di MU sepanjang musim panas sebelum keluarganya dilanda duka setelah sang ayah, David, meninggal dunia pada Oktober lalu. Dalam wawancara emosional bersama MU TV jelang Natal, Bennett menyebut periode tersebut sebagai masa tersulit yang pernah dialami keluarganya. Ia juga terbuka membahas isu kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri. Kapten tim peraih FA Youth Cup 2022 itu kini kembali satu tim dengan Ethan Ennis yang lebih dulu bergabung ke Highbury lewat status pinjaman musim panas lalu. Kepada Fleetwood TV, Bennett mengaku antusias menyongsong babak baru kariernya. Kedekatannya dengan Ennis menjadi satu di antara alasan ia menantikan tantangan ini. Saya selalu dekat dengan Ethan. Dia pemain bagus dan pribadi yang hebat. Jadi saya tak sabar bermain bersamanya lagi, ujarnya. Menghabiskan 16 tahun di United, klub ini membantu setiap langkah perjalanan saya. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang membantu saya berkembang baik di dalam maupun di luar lapangan, lanjutnya. Sementara itu, Toby Collier dan Joe Hugill yang juga tumbuh bersama Bennett di Akademi MU turut angkat kaki pada Januari ini. Collier bergabung ke Hull City dengan status pinjaman dari klub Championship tersebut. Hugill resmi pindah permanen ke Kilmarnock. Usai kepindahannya ke Skotlandia dikonfirmasi, Hugill mengenang perjalanannya bersama Setan Merah lewat media sosial. Terima kasih kepada semua orang di Manchester United atas 6 tahun terakhir, tulisnya. Para pemain, staf, fans, dan semua yang terhubung dengan klub telah membuat saya menikmati setiap menitnya. Saya akan selalu sangat berterima kasih atas waktu dan kenangan yang selamanya saya bawa, imbuhnya. Untuk Collier, kepindahan ke Hull sejatinya sudah lama dipersiapkan. Ketertarikan sempat muncul pada musim panas dan kini akhirnya terwujud di jendela transfer ini. Ini sudah lama dinantikan. Saya tahu ada ketertarikan dan peluang sejak musim panas, dan sekarang saya benar-benar senang bisa mewujudkannya, kata Collier. Gaya bermain yang diinginkan manajer cocok dengan saya, energi tinggi dan tuntutan besar. Saya merasa sebagai pemain yang cerdas dan selalu ingin berkembang. Kerja keras itu mutlak, ucapnya. Ia juga menilai Championship sebagai kompetisi yang menantang dan tepat untuk berkembang. Championship berbeda dengan Premier League, lebih padat dan intens, tapi saya menyukainya. Setiap hari ada tantangan, baik di latihan maupun pertandingan. Target saya adalah bermain sebanyak mungkin menit di lingkungan baru dan menguji diri, lanjutnya. Menatap petualangan barunya, Collier tak sabar merasakan atmosfer stadion dan dukungan supporter. Aku menantikan atmosfernya, bertemu para fans, dan bermain bersama rekan setim baru. Saya akan selalu bekerja keras untuk lambang klub dan untuk para pendukung, tambah Collier. Mohon doa dan dukungannya untuk fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari minggu-minggu berikutnya. Amin. Kembalinya mantan pemain untuk menenangkan situasi di Manchester United kembali memicu rasa familiar. Ketika Michael Carrick ditunjuk sebagai caretaker menggantikan Ruben Amorim, banyak pihak langsung mengingat apa yang terjadi pada 2018. Saat itu, Ole Gunnar Solskjaer datang dengan status sementara setelah pemecatan Jose Mourinho. Hasil positif dalam waktu singkat mengubah persepsi dan berujung kontrak permanen. 8 tahun berselang, pola serupa mulai terlihat.
Carrick mengawali masa tugasnya dengan kemenangan penting dan perbincangan soal kemungkinan pengulangan sejarah pun tak terelakkan. Sumber internal klub menyebut Solskjaer awalnya dipandang sekadar solusi sementara pada Desember 2018. Manchester United ingin membeli waktu sambil menjalankan proses pencarian manajer jangka panjang. Nama Laurent Blanc sempat dipertimbangkan, tetapi latar belakangnya di pekerjaan besar membuatnya terasa seperti calon permanen. Solskjaer dinilai lebih aman dengan pekerjaan di Molde yang bisa ditinggalkannya sementara. Carrick kini berada di posisi yang hampir sama. Saat ditunjuk, sumber klub mengatakan peluangnya menjadi manajer tetap sangat kecil, kecuali terjadi sesuatu yang luar biasa, dengan fokus utama tetap pada kandidat eksternal. Keberhasilan awal Solskjaer bukan hanya soal hasil, tetapi juga gaya bermain. Pendekatan pragmatis Mourinho ditinggalkan, digantikan permainan menyerang, berani, dan progresif. Carrick menunjukkan kecenderungan serupa. Ia dinilai lebih berani daripada Amorim, termasuk saat membuat pergantian ofensif di laga krusial melawan Arsenal. Perbedaan juga terlihat dalam cara menghadapi media. Jika Mourinho dan Amorim kerap mengkritik pemain secara terbuka, Carrick memilih membela anak asuhnya, termasuk saat Diogo Dalot disorot setelah laga melawan Manchester City. Di luar lapangan, Solskjaer dianggap memudahkan klub memodernisasi struktur. Ia dipandang lebih terbuka terhadap pembagian peran, berbeda dengan Mourinho yang cenderung dominan. Kondisi itu memungkinkan Manchester United menunjuk direktur sepak bola dan direktur teknik pada 2021. Klub merasa lebih leluasa bergerak tanpa konflik internal. Situasi serupa terjadi usai kepergian Amorim, yang hubungannya dengan direktur sepak bola Jason Wilcox memburuk. Kali ini, klub menegaskan manajer baru harus menerima struktur yang ada, bukan menantangnya. Pada akhirnya, hasil tetap faktor penentu. Solskjaer memenangkan 14 dari 19 laga sebagai caretaker sebelum diangkat permanen pada Maret 2019. Manchester United kini masih berencana melanjutkan pencarian pelatih dengan nama-nama seperti Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Ancelotti, dan Julian Nagelsmann masuk radar, alongside pelatih berpengalaman Premier League. Namun Carrick memiliki satu modal penting, yaitu pemahaman tentang tekanan unik di Old Trafford, sesuatu yang juga dimiliki Solskjaer. Jika hasil positif terus berlanjut, klub mungkin kembali dihadapkan pada dilema lama. Sejarah pernah berulang, dan kali ini bisikannya mulai terdengar lagi.